Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Baik-baik saja kan? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu dilindungi dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada pagi hari ini marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, tentunya kita diajarkan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani mama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama di kelas 9, yaitu akan membahas mengenai PHIWM. Apa itu PHIWM? Jadi PHIWM itu adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, jadi kita sebagai warga Muhammadiyah memiliki pedoman hidup ya yang Islami ya, ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, untuk anak-anak silakan nanti sebelum mengikuti silakan disiapkan alatnya berupa catatan, berupa alat pensil, buku dan lain sebagainya. Jika ada sesuatu yang sulit atau mungkin sesuatu yang tidak paham, bisa dicatat, atau suatu hal yang penting bisa dicatat, dijadikan sebagai rangkuman mata pelajaran pada pagi hari ini. Silakan untuk presensi juga bisa kalian tulis langsung saja di kolom komentar, tidak usah kirim japri ke saya ya, karena nanti repot buka materi ini sama buka WhatsApp dan sebagainya, nanti repot. Yang praktis saja, kamu lihat videonya langsung di situ komentar, tulis nama dan juga kelas, gitu nggih, mudah nggih ya. Jika nanti ada lain soal pun nggak usah pakai repot-repot nulis lagi di kertas ya, kertas hanya digunakan untuk ngerangkum saja. Nanti langsung kamu kerjakan saja di link yang nanti saya sertakan di deskripsi, gitu saja. Baik, kita langsung saja mulai untuk pembahasannya, yaitu mengenai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM. Ya, jadi kita pahami dulu apa itu PHIWM. Jadi seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tercermin kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi intinya itu. Jadi kita memiliki pedoman. Tentu saja kita pedoman tidak jauh melenceng ya, tidak melenceng, istilahnya tidak melenceng dari pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah ya, seperti itu. Jadi itu pemahamannya harus kita pahami, bahwa yang disusun di sini, yang dibuat di sini jadi pedoman adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini dijadikan sebagai pedoman bagi warga Muhammadiyah. Kemudian apa yang menjadi landasan dan sumbernya? Jadi landasan dan sumbernya tentu saja adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini selain Al-Quran dan Sunnah juga disumberkan dari sumber yang lain. Apa? Jadi pengayaan dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, anggaran dasar, matan kepribadian Muhammadiyah, kitab perjuangan Muhammadiyah, dan keputusan tarjih Muhammadiyah. Ini yang sebagian besar sudah kita bahas di kelas 7 maupun kelas 8. Di kelas 7 ada materi mengenai MKCH atau matan keyakinan, di kelas 8-nya ada kitab kepribadian. Oke, di kelas 9-nya kita membahas mengenai PHIWM atau pedoman hidup Muhammadiyah. Itu jadikan sebagai pegangan semuanya. Jadi sumbernya Al-Quran sama hadis, yang kemudian kita susun menjadi lagi, yang kemudian kita runutkan menjadi sebuah rumusan, menjadi MKCH, menjadi kitab, menjadi kepribadian dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kepentingannya ya. Di sini satu penjabaran dari keyakinan hidup Islami dalam Muhammadiyah. Ya, ini kepentingannya dalam menyusun ini tuh.
Kemudian yang kedua, perubahan sosial politik menumbuhkan dinamika dalam kehidupan. Yang ketiga, perubahan alam pikiran yang cenderung pragmatis, penetrasi budaya akibat globalisasi. Dan yang kelima, perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuamalah. Nah, ini maksudnya kepentingan dalam kita menyusun itu untuk apa gitu, untuk menjabarkan itu semuanya ya, bisa dibaca, bisa dipahami sendiri. Kemudian tujuannya, jadi ini tujuannya adalah terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik atau uswatun hasanah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Seperti itu. Ini tujuannya adalah terbentuknya perilaku individu ya, individu ini sini. Nah, kemudian pandangan Islam tentang kehidupan ya, jadi ajaran Islam di sini bersifat menyeluruh yang satu dengan yang lainnya, tidak dapat dipisahkan, meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Kemudian dakwah Islam sebagai wujud menyeru dan membawa umat manusia ke jalan Allah harus dimulai dari pelaku dakwah itu sendiri. Jadi kita kalau mau mendakwahkan ya kita mulai dari diri kita sendiri, dan sampai kita ngajak orang lain tapi kita tidak melakukannya. Contoh, kita mau ngajak orang sholat ya kita harus bisa mencontohnya dulu, mencontohi dulu. Kita juga sudah tertib sholatnya. Jadi kalau kita sudah tertib, kita ajak orang tuh enak. Ayo kita sholat, ayo kita puasa, ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji ya, intinya dari kita sendiri sudah memberi contoh seperti itu ya. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri baru kita ke orang lain, jangan dibalik, orang lain baru dirinya ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban bagi warga Muhammadiyah untuk mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan. Jadi Islam itu harus diamalkan dalam kehidupan, tidak hanya dipilih-pilih saya penak aja kita laksanakan, yang baik tidak, tapi semuanya menyeluruh. Kita laksanakan Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, maksudnya seperti itu ya. Lanjut. Kemudian dalam kehidupan pribadi ya. Yang pertama dalam akidah. Jadi prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan, ibadatur rahman, mukmin, muslim, mutakin yang paripurna. Kemudian menjauhi dan menolak syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat. Ini untuk akidahnya ya, untuk akidahnya itu harus punya prinsip hidup ya, punya iman yang kuat ya, sehingga kita dalam beribadah ini jauh sekali dari yang namanya itu syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Jadi ibadah ya kita beribadah sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Rasulullah, karena Rasulullah itu juga menyampaikan dari wahyu dari Allah. Nah, jadi kalau kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah, berarti kita tidak taat atas perintah Allah. Itu. Jadi dalam beribadah itu pun juga harus istilahnya hati-hati. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Dalam akhlak, ini dalam akhlak itu intinya kita diminta untuk meneladani akhlak dimiliki oleh beliau, yaitu Rasulullah SAW. Bisa baca sendiri di situ apa saja yang kita contoh di situ ya, terutama dalam mempraktekkan akhlak yang mulia ya, ini bisa baca sendiri anak semuanya begitu. Kemudian yang selanjutnya ini dalam ibadah, ini juga ibadah juga harus sesuai dengan tuntunannya. Jangan sampai kita beribadah tapi dalam pelaksanaannya kita semaunya sendiri. Tidak semuanya dalam ibadah ini yang sudah ditentukan caranya, sudah diberi contoh. Kalau tidak sesuai dengan contoh ya berarti ibadah kita salah. Kalau salah berarti ya tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang terakhir dalam muamalah duniawiyah, ini maksudnya dalam kehidupan dunia, kita dalam bermasyarakat ya. Kalau yang tadi yang ibadah itu yang kita harus sesuai, harus sama, itu adalah yang sifatnya hablum minallah, yang ke atas ini hablum minanasnya pada masyarakatnya di dunia ini
Satu, menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah Allah, menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan. Yang kedua, berpikir secara burhani, bayani, dan irfani, yang mencerminkan cara berpikir yang islami. Maksudnya berpikir itu secara secara pakai, tidak hanya pakai otak, tapi juga harus pakai hati, harus pakai sikap atau sifat, seperti itu. Jadi tidak hanya kita mengandalkan otak saja. Otak juga penting, tapi tidak hanya sekedar dari itu. Kemudian punya etos kerja islami, kerja keras, disiplin, tanggung jawab, tidak menyanyiakan waktu, dan sebagainya. Kemudian kehidupan dalam keluarga. Satu, kehidupan keluarga. Jadi keluarga itu satu adalah tiang utama kehidupan umat dan bangsa. Jadi dalam keluarga. Jadi seseorang itu yang pertama pendidikannya itu diperoleh di keluarga. Jadi kalau di keluarganya baik, insya Allah nanti di tingkat selanjutnya itu di masyarakat, tingkat selanjutnya nanti di bangsa dan bernegara itu nanti akan baik. Next keluarganya nanti dia tidak baik, bagaimana nanti di luar? Jadi keluarga adalah ibaratnya sebagai tiang utama rumah ya, soko nih gitu ya, saka nih. Karena keluarga juga memiliki fungsi, yaitu selain mensosialisasikan nilai-nilai Islam, juga memberikan fungsi kaderisasi sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi muslim penerus gerakan dakwah. Jadi anak-anak kalau di rumah selalu diiringi sama orang tua, itu dalam rangka kita tuh pendidikan ya, terutama adalah dalam ajaran agama. Disuruh sholat, nah kamu sudah sholat belum? Ya sekarang jamnya ngaji dan sebagainya. Nah itu dalam rangka pendidikan di rumah, karena kalau sudah terbentuk di rumah, nanti di luar akan beda. Ya mungkin sambil di sini nanti bisa sambil dibaca-baca sendiri saja materinya. Ini sambil saya putarkan ya, nanti bisa dibaca, bisa di-download ya, seperti itu. Ini hanya lanjutan saja kehidupan masyarakat seperti itu ya. Ini bisa dibaca, nanti kalau ada anak yang kurang paham bisa kita diskusikan bersama melalui kolom komentar atau melalui media lainnya. Seperti itu. Mohon sekiranya nanti bisa dicatat ya hasilnya. Itu ini karena materinya sedikit banyak, nanti mohon anak-anak bisa merangkum sehingga nanti tidak terlalu banyak, yang penting-penting saja nanti kita catat. Kemudian nanti ada latihan soal, nanti saya buatkan, nanti saya tinggal nanti pajang nanti di halaman web. Anak-anak nanti tinggal klik saja, kemudian kerjakan melalui perangkat yang dipunya masing-masing. Nah mungkin ini saja materi dari saya, nanti tidak terlalu banyak, nanti anak-anak juga pusing. Sedikit saja, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.